Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini Bunda Eno senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari TPA Antariksa Masjid Raya Muhajirin. Walaupun kita dalam kondisi wabah, kita di rumah saja, Bunda Eno berharap teman-teman bisa tetap fokus untuk menyimak apa yang akan Bunda Eno sampaikan lewat Zoom ini. Insya Allah Bunda Eno akan berkisah tentang salah satu sahabat kita, sahabat dari Rasulullah SAW yang bernama Usaid bin Khudair. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman tahu siapakah itu Usaid bin Khudair? Dia adalah seorang laki-laki yang mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW, yaitu laki-laki yang sempurna atau disebut juga Al-Kamil, sebaik-baik pria. Dia itu adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat mencintai Al-Quran, dan dia senang membacakannya dengan khusyuk. Bacaannya itu sangat baik dan benar, makharajul hurufnya juga baik, sehingga ketika dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang sangat senang mendengarkannya. Ada sebuah kejadian yang terjadi ketika Usaid sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suatu malam, Usaid bersama dengan satu orang anaknya yang bernama Yahya sedang berada di luar beranda rumahnya, di belakang rumahnya. Di sana juga ada seekor kuda yang dia ikatkan di dekat dia duduk, tidak jauh tempat dia duduk bersama anaknya. Kuda itu biasanya suka dipakai oleh Usaid untuk berperang. Dia menikmati malam itu dengan tenang, suasananya sangat tenang. Tiba-tiba dia tergerak hatinya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Usaid pun membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Tiba-tiba Usaid berhenti membaca bacaan surat itu. Lalu dia melihat ke arah sebelah kiri, dia lihat ke arah kuda yang sedang dia ikat. Dia merasa tidak nyaman karena ketika sedang membaca terdengar suara gaduh. Ketika dia melihat kuda tersebut sedang berputar-putar, sepertinya kuda tersebut merasa resah. Lalu dia lanjutkan kembali bacaannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Usaid pun berhenti lagi membaca bacaan surat tersebut karena dia mendengar suara kuda yang sedang berputar-putar. Kuda itu terus berputar, teman-teman. Usaid sambil berpikir, ada apakah gerangan? Ketika aku sedang membaca surat, kuda itu berputar-putar. Sepertinya dia resah. Aku jadi tidak khusyuk membacakannya. Lalu dia lanjutkan kembali bacaannya. Usaid melanjutkan kembali. Walladzina yu'minuna bima unzila unzilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ternyata suara itu semakin gaduh, teman-teman, dan kuda itu semakin berputar. Dia berputar terus. Usaid pun melihat, lalu dia bangkit.
Dia berdiri karena dia khawatir anaknya Yahya yang sedang tertidur pulas itu terbangun. Usaid berusaha untuk menghampiri, tapi teman-teman, setiap Usaid berdiri dan berhenti membacakan surat tersebut, kuda itu diam teman-teman. Kuda itu tenang. Dia tenang sekali. Akhirnya Usaid menyelesaikan bacaannya. Dia menutup bacaan suratnya. Shadaqallahul azim. Teman-teman tahu, ketika tadi kuda sedang berputar-putar, Usaid juga melihat ke atas langit. Di atas langit sana, ternyata teman-teman, langit terlihat begitu cerah, cahayanya sangat bagus dan berkilauan, berkilat-kilat. Sehingga Usaid juga merasa bingung, ada apakah ini? Akhirnya dengan perasaan sedikit khawatir, dia segera mengajak anaknya untuk masuk lalu pergi ke dalam rumah. Keesokan harinya pun dia pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, ada sebuah kejadian yang membuat hamba sangat resah, yang membuat hamba berpikir sampai saat ini. Tadi malam, hamba sedang duduk di belakang beranda rumah hamba bersama anak hamba yang bernama Yahya. Lalu hamba membacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 4. Tiba-tiba kuda hamba Rasul yang hamba ikat, itu dia sangat gaduh, dia berputar-putar. Lalu ada cahaya, ada kilatan di langit yang sangat bagus sekali. Hamba sangat takut ya Rasul, walaupun itu terlihat indah, tapi hamba masih bingung, apakah itu gerangan? Akhirnya hamba memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Rasulullah pun menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Usaid. Wahai Usaid, itu adalah malaikat. Malaikat yang sedang mendengarkan engkau membaca tilawah Qur'anmu. Suaramu itu sangat bagus dan baik sehingga para malaikat mendengarkannya dengan khusyuk. Begitu juga dengan kuda-kuda yang berputar itu. Dia merasakan kehadiran para malaikat yang sedang mendengarkan engkau membaca bacaan Qur'anmu. Seandainya saja kau lanjutkan bacaanmu, pasti langit-langit akan terlihat lebih bercahaya, akan terlihat lebih bagus lagi, dan semua orang pasti akan banyak yang melihat kejadian itu. Usaid, engkau adalah sebersih orang-orang yang paling bersih, sehalus orang yang paling halus. Karena engkau membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan iman. Engkau membacakannya dengan keikhlasan dari hatimu. Engkau membacakannya dengan baik, sehingga bacaanmu sampai terdengar oleh para malaikat. Dan hewan kuda pun bisa merasakannya, getaran dari bacaanmu yang sangat baik. Untuk itu, teman-teman, ketika kita membacakan ayat Al-Quran dengan khusyuk, Masya Allah, itu yang dirasakan oleh Usaid. Jadi, malaikat pun ikut mendengarkan teman-teman. Teman-teman mau kan ya, ketika teman-teman mengaji, disaksikan dan didengarkan oleh para malaikat. Subhanallah, luar biasa. Teman-teman, kita akan baca ya, apa sih arti dari surat Al-Baqarah ayat 1-4 tersebut? Kita lihat. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Maha benar
Allah dengan segala firman-Nya. Jadi teman-teman, Bunda Eno yakin pasti teman-teman ingin seperti Usaid bin Hudayr. Untuk itu, supaya teman-teman bisa seperti Usaid, supaya ketika teman-teman mengaji, bisa didengarkan oleh malaikat, bisa didengarkan oleh orang-orang dengan baik, teman-teman harus belajar. Bagaimana cara belajarnya? Pastinya dengan rajin mengaji. Sekarang kan teman-teman sedang masa pandemi. Jadi teman-teman di rumah saja, tidak bisa berkumpul seperti biasanya di TPA. Teman-teman harus tetap menjaga kesehatan. Teman-teman harus bersabar. Dan pastinya harus tetap semangat walaupun mengajinya dari rumah. Insya Allah nanti teman-teman akan tetap bisa mengaji bersama Umi dan ustadz-ustadz lainnya yang ada di TPA Antariksa. Nanti mengajinya via online seperti sekarang ini. Bunda Eno berharap dengan kisah yang tadi Bunda Eno sampaikan bisa menyemangati teman-teman untuk berlatih terus, semangat mengaji sehingga bacaan teman baik dan bisa didengarkan oleh para malaikat. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap ingat apa yang harus kita lakukan di tengah wabah ini. 1, pakai masker. 2, rajin cuci tangan. 3, tetap jaga jarak. Nah, jadi teman-teman walaupun bermain jaga jarak ya. Berapa jaraknya? Kurang lebih 1 meter. Lalu teman-teman juga harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Sepertinya kisah dari Bunda Eno cukup sekian. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Semoga kita bisa mencontoh tauladan dari sahabat Rasulullah Usaid bin Hudayr untuk bisa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran dengan baik, dengan khusyuk, dengan iman, sehingga bacaannya itu bisa didengarkan oleh orang lain dengan penuh iman, dengan penuh khusyuk. Jadi orang menikmatinya itu senang mendengarkannya. Apalagi jika sampai bisa didengar oleh para malaikat. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian kisah dari Bunda Eno. Bunda Eno mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Teman-teman tetap semangat mengaji. Ingat salam coronanya. Kalau Bunda Eno bilang salam corona, teman-teman jawab Allahu Akbar. Ya, salam corona, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.